Sugeng pembagihan para pamirsa, Rahayu Rahayu kang winantu Rahayu sagon dumadi. Kados pundi paotosipun panjenengan? Mugi wilujeng inggih, mugi kawilujengan, kasantosan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Sugeng pepanggihan, kula Dita Saputri minangka mahasiswa Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Ing mriki kula badhe nindakaken wawancara ingkang gadhahi tujuan inggih menika badhe ngandharaken pawarta ngenani piwulang bab toleransi ing Kelurahan Babatan, Kecamatan Lidah Wetan, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Ing iringan kula wonten Bapak Jromangku Mistari minangka pemangku pura Tirta Memplu Kelurahan Babatan. Nggih Bapak niki wonten 3 bagian ingkang badhe kula suwun pirsakaken kalian panjenengan. Bagian setunggal inggih menika ngandharaken ngingi kawontenanipun piwulang bab toleransi ing Kelurahan Babatan. Bagian kalih inggih menika katerangan ngingi kawontenanipun cacakanipun piwulang bab toleransi ing Kelurahan Babatan. Bagian pungkasan inggih menika pamanggih ngingi dinten tembenipun piwulang bab toleransi ing Kelurahan Babatan. Niki mlebet bagian setunggal inggih menika menapa piwulang bab toleransi sampun dipun pahami kalian warga bebrayan ing desa kelurahan Babatan menika Bapak. Nggih saderenge kula matur kula sebagai pemangku ngaturaken sungkem panganjale Om Swastiastu, mbak-mbak ini ya sekalian, menawi bab toleransi datang agama Hindu khususipun niki sangat ditekankan karena teng Wedo piyambak sampun dipun jabaraken mengenai toleransi niku kalian ajaran ingkang nami Trihitakarana. Trihitakarana niki njagi 3 hubungan baik. Niku ingkang dipun ngertosi ingkang kaping setunggal niki naminipun parahyangan. Ingkang nomor kalih pawongan. Ingkang nomor 3 palemahan. Artine parahyangan niki sebagai umat Hindu harus hormat atau manembah dumateng parahyang yang kuasa, maksudnya Tuhan yang Maha Esa. Ingkang nomor kalih lah niki sing ditanggotaken niku bab pawongan. Pawongan niki menjagi hubungan baik antar manusia ya Mbak ya. Perlu digarisbawahi bukan antar umat tapi antar manusia, karena di sana ditekankan yang namanya pawongan itu ada yang ajaran namanya di dalam Weda disebutkan menjaga hubungan baik sesama manusia. Di sana manusia ini adalah ahimsa. Ahimsa ini adalah kamu adalah aku. Ini toleransi yang sangat ditekankan. Jika kamu disakiti seseorang, saya merasakan sakitnya. Makanya di Hindu menekankan tidak boleh menyakiti siapapun. Yang ketiga yaitu palemahan. Palemahan itu menjaga baik manusia dengan alam. Dengan alam niki beserta isinya. Makanya di dalam Hindu juga harus
menghargai alam beserta isinya, tidak boleh merusak, tidak boleh. Ini toleransi yang sangat kuat dalam agama Hindu. Zaman bisa bayangkan, sesama alam aja kita tidak boleh menyakiti, apalagi kita sebagai sesama manusia. Itu yang toleransi. Kalau di warga di Babatan, khususnya agama Hindu, mengenai toleransi, saya jamin 100% bertoleransi. Nah, saya kira itu untuk khususnya warga Hindu ya, khususnya yang ada di Babatan. Dadose menika warga Bebrayan niki nggih Bapak, sampun kathah ingkang sampun paham. Ngenani toleransi niku sampun kathah. Khusus Hindu apa? Iki khusus Hindu. Khusus Hindu semua. Nek niku warga Bebrayan niki nggih. Warga Bebrayan nggih masih adalah 1-2 kalau ini toleransi. Kalau yang lain udah bertoleransi tinggi. Ya, jadi ya ada 1-2 Mbak yang apa Toleransi ngoten nggih Bapak. yang intoleransi ada, tapi jumlahnya sedikit sekali. Di sini khususnya warga yang di Babatan mengenai toleransi ini sangat kental sekali, Pak. Hubungan baik antara Hindu, Islam, Kristen maupun kepercayaan. Di sini ada kepercayaan sangat bertoleransi. Itu apa contohnya? Kalau kita mengadakan ritual upacara keagamaan, semua umat yang lain ikut ambil bagian. Ikut ambil bagian. Begitu juga Hindu, kalau ada orang Muslim misalnya ada upacara gitu, kalau kan dikasih edaran gitu ya, juga ikut ambil bagian. Ya paling tidak itu ambil bagian yang ringan-ringan. Ikut ambil bagian seperti nyepi umpamanya, pawai, ogoh-ogoh gitu. Umat Muslim juga ikut menyongsong, ikut meramaikan. Iya. Kalau di Babatan toleransi saya katakanlah 90% sampun maaf niki bahasane campur-campur nggih. Nggih, mboten napa-napa Bapak. Niki pitakenan nomor kalih niku menapa panjenengan kan minangka pemangku nggih teng iki. Niku sampun getok tularaken piwulang bab toleransi khususipun umat Hindu utawi warga Bebrayan niki. Nggih. Punapa sampun? Setiap saat. Karena toleransi ini ditekankan. Jadi seluruh umat Hindu ini paham masalah toleransi. Jadi iri, dengki itu yang namanya sadripu. Kalau di Hindu itu sangat ditekankan, sadripu itu adalah musuh. Kalau kita intoleransi itu musuh kita. Gimana, siapa musuh? Ya kita musuh. Karena ngamuk umpamanya itu kan, kalau seandainya saya intoleransi, ngamuk dengan adanya ini saya diganggu ngamuk, itu kan intoleransi umumnya. Itu musuh itu dari mana? Dari diri kita. Harus kita lawan mana? Ya diri kita lawan sendiri. Bagaimana mengatasi emosi itu toleransi yang kita terapkan di sini. Karena namanya sadripu itu ada 6 musuh yang ada dalam diri kita, itu yang harus kita lawan, yang harus kita kendalikan. Nggak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan ya intoleransi jadinya nanti. Menika wiwit kala menapa panjenengan niku nggetok tularaken piwulang bab toleransi? Ya mulai awal
setiap saat itu orang Hindu apa namanya ya paham banget masalah ini kan setiap orang kan mempelajari dan di sana kalau ada upacara-upacara besar pasti itu yang sering diutarakan gitu. Jadi ya dari awal dulu dari saya kecil juga sudah dari saya kecil sudah digaung-gaungkan seperti itu yang namanya Trihita Karana itu. Jadi hubungan baik itu yang sudah saya jelaskan. Niku kados pundi pananggapipun warga bebrayan sak lebete sapanjenengan menika ngetokake piwulang bab toleransi. Iku warga Hindu utawi warga bebrayan mriki. Pananggapipun wiwit sapanjenengan niku. Tanggapan tentang toleransi niki positif lah Mbak. Jadi tadi mungkin jawabannya sudah saya terangkan tadi ya. Mungkin sangat peduli baik itu Islam, Kristen maupun kepercayaan Hindu ini saling mendukung gitu ya, saling mendukung ya. Adalah salah satu dua orang itu pasti ada, tapi kalau di Hindu Astugara saya yakin tidak ada ya, karena kita takut sendiri untuk menyakiti sampean. Saya takut sampean sakit, sampean mangkel, saya sakit juga saya mangkel. Itulah yang namanya Trihita Karana itu ya. Niki lebet bagian kalih niku ngenani katerangan kawontenanipun cacakanipun piwulang bab toleransi ing Kelurahan Babatan. Ingkang sepisan menika menapa piwulang bab toleransi sampun dipuncakake kalian warga bebrayan ing Kelurahan Babatan menika. Dicakake sampun dilaksanakake. Oh, nggih sampun. Jadi mboten namung teori mawon ngoten nggih Bapak. Oh, enggak. Sampun dilaksanakan nggih. Oh, itu dilaksanakan betul. Dilaksanakan dilaksanakan betul dalam Hindu, khususnya warga Hindu ya. Itu sangat dilaksanakan karena ya itu tadi, karena dia takut dengan bukan takut sama sampean ya, tapi takut dengan yang di atas. Ya, karena di sana ada namanya banyak kalau saya jelaskan ya, ada namanya hukum karma pala. Hukum karma pala itu siapa yang menanam itu yang memetiknya, itu siapa yang menandur itu yang manen, itu yang sangat itu. Makanya kalau seandainya saya ingin berbuat jelek sama saya takut nanti saya dijelekin orang, bahkan nanti anak cucu saya juga dijelekin orang, seperti itu. Jadi bukan saya yang menerima, bisa anak cucu saya, anak saya atau cucu saya. Itu hukum karma. Jadi umpamanya saya membunuh sampean, belum tentu saya nanti dibunuh orang. Bisa anak saya, bisa cucu saya, seperti itu. Makanya kalau mengenai hal toleransi, kalau di Hindu sangat tinggi toleransinya. Pitakenan ingkang nomor kalih niki perangan ingkang napa ingkang sampun dipuncakake kalian warga bebrayan khususipun warga Hindu. Niku punapa namung mangertosi mawon utawi sampun menghormati utawi sampun nyengkuyung kapitasan ingkang pinten. Sampun nyengkuyung nggih Bapak. Nggih, nyengkuyung sanget. Nyengkuyung sanget. Menapa wonten niku Bapak? Contoh kegiatan agama nyengkuyung kayak dek wau kan Hindu ngrayakake sepi. Nah niku tanggapane warga bebrayan niki kados pundi? Menapa? Iya. Mungkin tadi sudah ada jelaskan juga, mungkin sudah komplit itu pertanyaan. Jadi begini, kalau
di Hindu ini mengadakan upacara nyepi khususnya ya, nyepi itu yang besar, yang besar itu agama Islam, agama lain ikut berpartisipasi, ikut. Jadi ikut menyiapkan sound sistemnya, ikut menjaga parkir, iya, ikut menjaga parkir, ikut menggelar tiker. Kan nyepi itu namanya Tawur Agung. Kita ini mengadakan upacara di luar. Jadi semuanya ikut, gitu. Jadi semua, bukan hanya umat Hindu, umat Muslim pun ikut. Seperti itu kalau di sini. Kalau tidak percaya, nanti kalau nyepi sama datang di sini. Banyak orang-orang Muslim ikut ngangkat ogoh-ogoh. Iya, gitu. Kalau di Babatan khususnya ya Mbak ya, ini toleransi ini sangat terjaga dan itu sudah dilaksanakan, bukan hanya omong kosong, sudah dilaksanakan. Bisa dibuktikan kalau nanti nyepi sama datang dia, banyak umat Muslim. Jadi sampun teng level tertinggi ngoten nggih Bapak, sampun nyengkuyung sareng-sareng. Nyengkurung sareng-sareng nyengkuyung. Dalam arti ini nyengkuyung ya yang sebatas kemampuan dia. Kalau masuk ke pura ini enggak sih Mbak. Ya. Dia itu menyiapkan tempatnya di luar kan, menyiapkan sound system itu orang-orang Muslim. Iya, sungguh itu Pak, saya enggak bohong. Jaga parkir itu orang-orang Muslim, anak-anak muda itu, anak-anak muda seperti itu. Menapa wonten terlibat saklebeting panjenengan ngecakake piwulang bab toleransi menika Bapak? Enggak sih. Akhir-akhir ini enggak. Dulu ya Mbak, dulu ya. Dulu. Saya masih kecil. Ya, sekitar tahun 60-an, 65. Ya sempat ada inilah ya. Setelah itu enggak. Setelah itu sudah clear semua. Udah enggak jadi masalah. 8 tahun sampai sekarang ya mungkin orang-orang sudah pada sadar bahwa agama yang hidup di Indonesia ini 5 agama khususnya pada waktu itu yang disahkan oleh pemerintah, yang diakui oleh pemerintah bahwa itu agama yang sah, yang wajib dianut oleh yang mempercayainya. Kalau sekarang saya kira toleransi di sini sangat tinggi, sangat peduli. Niku kan dek tahun sadurunge ini kan wonten ribet nggih Bapak. Nah niku kados pundi cara kangge mbrantas ribete saklebeting niku ngecakake niku? Pada waktu itu pembuatan buroh gitu ya, pembuatan buroh itu ya dilarang-larang gitu dah. Dilarang-larang. Akhirnya ya sampai ke kelurahan bahkan ke kepolisian bahkan ya disadarkan lah bahwa si A ini wajib dan berhak mempunyai tempat ibadah. Menurut saya semuanya orang yang beragama apapun apa saja itu wajib mempunyai tempat ibadah. Kalau itu mempunyai tempat puro namanya. Kenapa harus dilarang? Lama tahun 60-an ya. Akhirnya ya clear, setuju, tidak ada masalah ya bangunlah pura kecil ini direnovasi 3 kali
kecil dulu, seberapa ya? Kecil ya, sampai paling ini paling berapa meter persegi, ya sekitar 5-6 meter persegi. Kecil, akhirnya tidak bisa. Niki mlebet bagian pungkasan menika pamanggih ingi dinten tembenipun piwulang bab toleransi ing Kelurahan Babatan. Nah niki kula badhe nyuwun kados pundi pikajengan panjenengan tumrap piwulang bab toleransi kagem warga bebrayan ing Kelurahan Babatan niki lan kangge warga agung sak Indonesia ngendi Bapak? Nah, harapan saya toleransi khususnya yang ada di Babatan ini sudah sangat terjaga. Harapan saya mungkin bisa ditingkatkan lagi supaya orang-orang yang berintoleransi sadar bahwa semua manusia berhak untuk menentukan jalan hidupnya. Karena jalan seseorang itu tidak harus sama. Begitu juga di negara kita yang tercinta ini, Indonesia, ini intoleransi ini saya kira masih banyak ya, meskipun tidak besar tapi banyak. Ini lebih bisa diredam lagi. Mohon ke pemerintahan lebih tegas lagi seperti kemarin ada yang dilarang, yang dibubarkan itu organisasi organisasi yang intoleransi ini mungkin segera sadar, dan itu adalah ajaran yang tidak benar dalam semua agama. Saya kira Islam pun mengajarkan tidak seperti itu, saya kira. Tidak seperti itu ya manusia-manusia yang kecewa mungkin ya, ini mungkin kemungkinan ini kan pendapat saya, kemungkinan orang-orang yang kecewa dan orang-orang yang mabuk tentang agama jangan dibuat mabuk. Nah, saya kira itu khususnya. Jadi semoga kedepannya Indonesia niki tentram, tidak ada gejolak-gejolak yang berarti. Niku punapa panjenengan wonten sesanti kayak toleransi ngoten Bapak teng Hindu. Sesanti. Sesanti niku kalau di Hindu itu kan damai. Maksudnya sesanti yang despundi. Kata-kata ya. Kata-kata mutiara. Oh. Oke. Menawi de Hindu niku wonten napa kitabe tentang toleransi napa kata-kata mutiara niku benawi wonten. Saya enggak bisa ini. Enggak bisa berkata mutiara. Ya, seperti itulah saya kira. Kalau di Hindu saya yakin seluruh penganut Hindu ini sangat bertoleransi sekali, karena dia itu takut kepada dirinya sendiri. Karena Tuhan itu tidak jauh dari kita. Karena Tuhan itu ada di diri kita yang bersemayam di hati sanubari. Kalau kita berbuat salah, Tuhan tahu. Jangankan kita berbuat, niat saja. Saya mau niat itu kan saya curi. Tuhan pun sudah tahu. Itu makanya Hindu sangat takut sekali sama itu.
Nggih, menika andharan nginani piwulang bab toleransi saking Bapak Jromangku Mistari minangka pemangku pura Tirtamplu Kelurahan Kita empul, Tirtam Empul. empul. Empul, Kelurahan Babatan. Kula nyuwun kula ngaturaken matur nembah nuwun kagem Bapak sampun kersa dados narasumber kula ing wawancara menika. Kula inggih nyuwun agungé samudra paneksami mbok menawi wonten kirang langkung anggit kula matur lan salah bawa kula ingkang kurang trapsila kula nyuwun pangapunten. Nggih, sami-sami. Nggih. Saderenge dipungkasi wonten sesanti inggih menika ingkang sami sampun dipun bentenaken, ingkang benten sampun dipun samekaken. Matur nembah nuwun, rahayu rahayu kang winantu, rahayu sagung dumadi. Nuwun.